Masih dalam debat publik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2020. Setelah mendengarkan pendalaman visi misi, pada segmen keempat ini kita beralih pada sesi tanya jawab dan sanggahan khusus untuk calon wali kota. Khusus untuk calon wali kota. Pertanyaan, jawaban dan sanggahan berkaitan dengan isu transportasi umum, revitalisasi pasar, pengelolaan sampah, pengelolaan air bersih, dan hunian tetap penyintas. Kesempatan pertama, saya persilakan calon wali kota nomor urut 4 untuk memberikan pertanyaan pada calon wali kota nomor 1, 2, dan 3. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya akan menanyakan masalah transportasi perkotaan. Sebuah kota modern memerlukan transportasi yang layak dengan trayek yang sudah diatur. Namun di Kota Palu ini kita belum melihat trayek yang secara khusus dilakukan diaturkan oleh angkutan kota yang ada di Kota Palu. Bahkan angkot itu sendiri sudah mulai hilang digantikan oleh transportasi yang berbasis online. Bagaimana seharusnya kebijakan pemerintah kota terhadap manajemen angkot tersebut sebagai transportasi angkutan umum? Apakah memang seiring dengan perkembangannya teknologi, angkot ini harus hilang karena tidak mampu bersaing dengan transportasi yang berbasis online, ataukah angkot ini harus direvitalisasi sehingga mampu bersaing dengan yang ada? Terima kasih. Kesempatan pertama, saya persilahkan calon wali kota nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Transportasi memang masih menjadi masalah yang rumit di Kota Palu hari ini. Saya kira problem kuncinya adalah sampai hari ini Kota Palu tidak memiliki master plan jalur lalu lintas di Kota Palu ini. Oleh karena kedepannya harus dimulai dengan bagaimana melakukan pembenahan kembali. Satu, revitalisasi berapa sarana prasarana transportasi di Palu ini, terminal Mamboro, terminal Tipo. Yang kedua, memang harus ada perencanaan master plan untuk ini. Ini kita harus mulai dari sana. Kalau itu tidak ada, sampai kapanpun tidak akan ada pernah perbaikan masalah transportasi di Palu ini. Saya kira begitu. Selanjutnya, saya persilahkan calon wali kota nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Menyangkut moda transportasi, di mana-mana tujuan daripada renew our transportation tujuannya adalah mengurai kemacetan. Hari ini kita harus ketahui bahwa memang agak sulit gitu bagi kita untuk menerapkan itu karena regulasi kita belum punya. Belum lagi kita berbicara tentang anggaran mungkin yang cukup terbatas. Nah, tetapi apakah kemudian jika kita menyinggung tentang angkutan kota apakah dihilangkan? Saya pikir tidak. Karena ini adalah merupakan ruang kerja yang harus tetap dipertahankan. Hanya ke depan pemerintah harus mengatur trayek angkutan kota ini dengan sebaik-baiknya. Apakah ke depan juga pemerintah Kota Palu nanti akan menghadirkan seperti Trans Jakarta misalnya seperti itu? Semua itu akan menjadi hal yang akan kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Pada prinsipnya adalah bagaimana kita mendorong agar lapangan pekerjaan tetap terbuka, tetapi juga tetap memperhatikan keadaan dan situasi yang ada sekarang. Ruas jalan kita cukup sempit, ya. Sedangkan peningkatan jumlah kendaraan juga semakin meningkat. Nah ini pastinya akan mempengaruhi gitu, traffic yang akan terjadi di kota ini ke depan. Traffic akan mempengaruhi aktivitas kita dan kemudian kecepatan kita dalam bekerja yang tentunya akan berpengaruh terhadap banyak hal. Saya beri contoh, hari ini dikarenakan traffic saja,
Jakarta itu merugi sekitar 62 triliun. Palu akan menuju ke sana. Oleh karenanya itu langkah-langkah yang sangat-sangat persuasif harus dilakukan, presisi harus dilakukan, memperhitungkan segala sesuatunya dengan baik. Terima kasih. Saya persilahkan calon nomor urut 3 untuk memberikan jawaban. Ya, baik. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Memang angan-angan kita itu memang luar biasa. Saya dulu belum menjadi wali kota, angan-angan saya mau tertibkan semua ini. Ya, itu angan-angan saya sebelum jadi wali kota. Bagaimana transportasi angkot ini saya mau atur jalurnya dengan baik. Ternyata Bapak Ibu sekalian tidak semudah apa yang kita bayangkan mengatasi semua ini. Dengan perkembangan transportasi seperti Gojek, Ojek dan lain sebagainya, ada Grab, ini agak susah ya. Kita sudah atur trayeknya. Bahkan sebelum saya sudah mengatur trayek, sebelum saya menjadi wali kota 2016 sampai 2021 sudah ada trayek. Tetapi saya kira persoalannya ada zona-zona yang kurang penumpangnya. Apalagi ditambah saat ini ya angkot kita ini tinggal mungkin 200 lebih, ya tidak lebih dari 300 angkot. Dengan perlahan-lahan mereka sudah habis. Hadirnya transportasi yang baru ini ya. Ada Gojek, sekali lagi ada Grab itu. Ya, itu yang membuat saat ini angkot ini sudah mulai pelan-pelan habis. Tetapi kami masih mentoleransi. Silakan Anda berputar-putar di kota Palu ini tanpa menggunakan trayek-trayek itu. Sebab kalau kita atur trayeknya, mereka ini tinggal sedikit ya. Mungkin 200 lebih, tidak lebih dari 300 angkot di kota Palu ini. Yang membuat padat di kota Palu adalah ada angkutan perdesaan ya. Angkutan perdesaan sebenarnya ya berhenti di terminal. Nah, sementara terminal juga kita ini sudah diserahkan kepada pusat pengaturan terminal ini. Tinggal tipe yang kita tangani terminalnya. Yang lain sudah diserahkan kepada pusat. Ditarik kembali oleh pusat terminal ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Kesempatan selanjutnya pada segmen ini, saya kembalikan kepada calon wali kota nomor urut 4 untuk memberikan sanggahan atas ketiga jawaban calon wali kota. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Berarti memang moda angkutan itu yang harus kita atur dengan baik ke depannya. Karena beberapa supir angkot itu sebenarnya mau diatur dengan menggunakan trayek. Cuma memang kadang-kadang tadi seperti kata Pak Hidayat katakan ada beberapa pemukiman yang memang kurang penumpang. Dalam artian memang tidak ada yang mau naik trayek itu. Cuma masalahnya dari pasar, biasanya itu dari pasar, kadang-kadang mereka harus menunggu terlalu lama. Karena apa? Trayeknya yang misalkan mau ke kawasan Tondo atau ke Layana itu tidak ada. Itu dari pasar impres. Jadi mereka harus menunggu lama. Tapi berarti memang harus dibuat regulasi yang tepat di kemudian hari ke depannya agar supaya ada trayek yang jelas untuk masyarakat yang pengguna angkot ini. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan calon wali kota nomor urut 1 memberikan pertanyaan pada calon wali kota nomor urut 2, 3, dan 4. Terima kasih. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Terima kasih, mohon dicatat pertanyaannya untuk pasangan calon nomor urut 2 Pak Hadi. Ini ada banyak program, saya lihat ada 1000 perahu untuk nelayan, ada 4 miliar bedah rumah, ada penguatan UMKM, infrastruktur dan lain-lain. Ini mohon dijelaskan dari mana anggarannya, bukankah kita selalu defisit? Kemudian kepada paslon nomor urut 3, menurut salah satu lembaga survei nasional bahwa ada 48% yang menganggap bahwa pemerintah kota hari ini lamban dalam penanganan bencana. Pembangunan huntap, pemulihan ekonomi, dan pembangunan sarana prasarana. Kalau pelayanan publik seperti diabaikan selama ini, terus apa yang mau dilanjutkan? Mohon dijawab. Yang ketiga kepada Ibu Imelda,
apa yang Ibu pahami tentang pelayanan masyarakat dalam perspektif reformasi birokrasi yang bebas KKN. Mohon dijelaskan apakah menurut pemerintah kota hari ini sudah bersih dari KKN, mohon dijelaskan. Terima kasih. Kesempatan pertama disilahkan kepada calon wali kota nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Ya. Nelayan Kota Palu berjumlah 897 nelayan Kota Palu. Kita menghadirkan program 1000 perahu nelayan. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah ini bisa atau tidak? Saya sampaikan kepada kita, insya Allah ini bisa kita lakukan. Bahkan ini adalah upaya kita menguatkan para nelayan kita untuk betul-betul menjadikan nelayan ini sebagai mata pencaharian. Satu ilustrasi, satu contoh saya berikan. Jikalau misalnya diasumsikan satu perahu itu 10 juta, perahunya, alat tangkapnya, dan mesinnya, kalau kemudian mereka membentuk kelompok, 10 orang isi satu kelompok, maka nilai 100 juta akan didapatkan. 100 juta ini kemudian mampu dikonversikan menjadi kapal besar. Yang kemudian hari berikut nelayan kita tidak hanya berlabuh di sini, tetapi bisa keluar. Apalagi dengan upaya kita ke depan akan menciptakan wisata kuliner, wisata pasar ikan Kota Palu. Ini juga merupakan ruang yang kita buatkan menjadi pasar. Saya ingin ke depan nelayan kita Kota Palu ini mampu mensuplai kebutuhan kita di kota. Kemudian terkait dengan 4 miliar bedah rumah plus modal usaha. Bedah rumah ini nilai bedahnya itu 30 juta rupiah. Bedah rumah ini diperuntukkan untuk rumah kumuh, rumah tidak layak, dan rumah tidak sehat. Setelah dibedah, maka diberikan modal usaha 10 juta, nilainya 40 juta. Target kita per kelurahan itu 100 rumah. 100 rumah makanya dapatnya 4 miliar. Di tahun pertama, kita berusaha menggunakan kemampuan daerah menargetkan 10 kelurahan sehingga 40 miliar. 40 miliar ini kita harapkan insya Allah bisa kita selesaikan di tahun pertama untuk menjadi program proyek percontohan. Agar ke depan pekerjaan ini bukan lagi menggunakan PAD, tetapi sudah bisa mendapatkan supporting full dari pemerintah pusat karena kita sudah menunjukkan bukti. Terima kasih. Saya persilahkan calon wali kota nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Ya, baik, saya kira perlu diarahkan jawaban-jawaban dan pertanyaannya. Saya kira kita berbicara tadi huntap, air bersih, transportasi, ini ke bencana ini. Baik, tidak apa-apa, saya jelaskan bencana ini. Ya, bencana rumah ini ada 2 model penanganannya. Stimulan itu bagi rumah yang tidak masuk dalam zona rawan bencana 4 atau zona rawan atau zona merah. Kemudian yang masuk dalam zona rawan merah itu harus direlokasi, namanya penanganannya huntap. Saya kira pemerintah Kota Palu saat ini yang dia usahakan pemerintah Kota Palu sekarang huntap itu 2.300 lebih sekarang. Itu pemerintah Kota Palu. Seharusnya ini ditangani oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah Kota Palu. Di belakang kampus Unta Tondo itu 2.111 rumah di situ. Itu upaya pemerintah Kota Palu. Kemudian yang diupayakan pemerintah Kota Palu 200 lebih rumah itu di Balaroa. Selebihnya itu ditangani oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri PUPR yang saat ini lahannya diganggu terus yang ada di Telise itu. Saya kira perlu kita pahami ini. Kalau dibilang lambat pemerintah Kota Palu, saya kira survei mana? Hampir semua masyarakat mengatakan bahwa kita paling tercepat menangani ini. 14 hari sesudah bencana itu tidak ada uang dan kami mengambil kebijakan yang sangat pahit dan berisiko. Selesaikan semua jalan 80% di Kota Palu ini selesai. Itu dana APBD kita. Kita tidak menunggu pusat. Itu dana APBD. Jalan yang di dalam huntap itu ada dana APBD kita sendiri yang mengatasi itu. Saya kira perlu dipertanyakan survei ini kalau dikatakan lambat kita menangani bencana ini. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan pada calon nomor urut 4 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dari sekarang.
Baik, tadi yang pertanyaan kepada kami adalah bagaimana pelayanan masyarakat yang bebas KKN, apakah sudah bebas KKN pada saat ini? Kita seharusnya sudah punya dan sudah. Mohon fasilnya maaf. dibuka ya, biar suaranya. Oh baik, baik. Sekarang ini kan ada pusat terpadu satu pintu yang memang pada saat sekarang ini saya merasakan itu belum maksimal. Dalam arti satu pintu tapi banyak jendela. Itu yang seharusnya kita ke depannya harus lebih optimalkan. Masalahannya kalau pengurusan KTP dan KK dan lain sebagainya juga seharusnya tidak ditumpuk di Dukcapil, tapi kita bisa pindahkan ke kelurahan. Dulu pernah mungkin sudah dilakukan, tapi tidak tahu bagaimana pindah lagi ke Dukcapil. Karena memang pelayanan yang ditumpuk di satu tempat itu kan akhirnya tidak menjadi maksimal. Kemudian pelayanannya pas jam 12 mungkin langsung tutup karena makan siang, seharusnya tidak begitu pelayanan yang maksimal. Tapi bagaimana bisa mereka shift-shiftan. Kemudian pengurusan IMB dan perizinan dan lain sebagainya jangan dipersulit. Itu saja, karena memang kalau dipersulit kan pasti menghambat investasi dan menghambat pembukaan lapangan pekerjaan. Kemudian bagaimana nantinya inovasi kami ke depannya untuk akte lahir itu ketika orang tua keluar dari rumah sakit membawa bayinya, mereka sudah punya akte lahir untuk anaknya. Jadi inovasi-inovasi seperti itulah yang akan kami lakukan ke depannya. Kemudian masalah perparkiran. Perparkiran di Kota Palu ini kan sangat banyak titiknya. Tetapi bagaimana target setiap bulannya atau setiap tahunnya itu kan harus lebih tinggi. Karena kan kalau tidak berbasis online, kemudian tidak tersistem dengan baik, maka akan terjadi pungli di mana-mana. Nah itu ya yang harus kita reformasi dalam hal perparkiran. Paling banyak itu terjadi di perparkiran. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada calon wali kota nomor urut 1 untuk memberikan sanggahan atas ketiga jawaban calon wali kota. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Saya kira apa yang disampaikan oleh Paslon 2 tadi ada yang tidak nyambung ya. Saya tadi menanyakan dari mana alokasi anggarannya kan begitu. Kita memang harus optimis tapi juga harus realistis kan begitu. Oleh karena itu kedepannya saya bilang bahwa insya Allah kita akan lakukan semua kerjaan. Misalnya mengkonsolidasi dananya CSR dan dana sosial pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah dan badan usaha. Ini sudah berjalan dan sudah pemerintah kan begitu. Itu satu paslon 2. Kemudian untuk paslon nomor 3, saya kira kita juga tidak bisa mensimplifikasi problem kebencanaan yang ada hari ini kan begitu. Masih kurang lebih ada 6.000 penyintas yang tinggal di Huntara kan begitu. Masih ada 37.000 sekian yang belum menemukan stimulan. Pekerjaan masih menjadi keluhan serius bagi penyintas hari ini. Terus apa yang kita bisa cepat? Sarana prasarana di kelurahan juga masih belum bisa mendukung bagaimana pertumbuhan kota ini menjadi lebih baik ke depannya. Saya kira tidak bisa mensimplikasi semua persoalan bahwa semua baik-baik saja hari ini. Ini kita dalam problem yang sangat serius di mana penyintas sedang menemukan solusi yang tepat ke depannya. Kira-kira begitu. Giliran selanjutnya, saya persilahkan calon wali kota nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan pada calon wali kota nomor urut 3, 4, dan 1. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Terima kasih untuk paslon nomor 3. Saudara tadi menyampaikan bahwa upaya pemerintah saat ini adalah menurunkan tagihan listrik atau beban listrik. Kenapa baru sekarang gitu? Kenapa baru sekarang gitu? Ketika kita terbebani utang sekitar 20 miliar yang belum terselesaikan. Kenapa tidak dari tahun pertama sudah melakukan penghitungan yang tepat untuk melakukan efektivitas, efisiensi anggaran belanja daerah. Kemudian yang paslon nomor 4. Perlu diketahui oleh kita, masyarakat Kota Palu ini bukan bermasalah dengan pulsa, bukan dengan kuota. Masalahnya banyak keluarga kita, banyak masyarakat kita yang tidak punya handphone anak-anaknya. Terus kemudian kita hadir dengan kuota pulsa. Hitungannya bagaimana? Nah, untuk saudara saya ya karena coba bunyi ya silakan jawab apa saja yang mau dijawab. Terima kasih. Kesempatan pertama, saya persilakan calon wali kota nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Baik, Bapak Hadianto Rasid yang saya hormati, bukan kita tidak perhitungkan
memang program ini 2017 sudah kita programkan untuk mengganti seluruh lampu di Kota Palu. Palu ini 850 km itu kewenangan, jalan kewenangan pemerintah Kota Palu. Kurang lebih 1000 kilometer jalan di Kota Palu termasuk provinsi dan nasional. Ya, ini kita sudah hitung 18.000 titik lampu akan kita ganti. Sebenarnya tahun ini, ya. Tetapi ini kita mendapat bencana di 2018. Ini terhenti semua. Sementara saya menyusun anggaran 2017. Karena 2016 itu sudah disusun awal. Ini 2017 kita sudah hitung ini lampu ini. Akan kita ganti lampu ini semua ya. Karena lampu di jalan ini 500 sampai 1000 watt. Apalagi kalau caleg-caleg lagi ini, calon-calon ini mengganti lampu-lampu lagi, itu tambah beban lagi kita. Ya, saya minta tidak usah tambah lampu nanti Le. Karena tambah beban lagi kita ini. Karena 3,7 miliar satu bulan kita bayar lampu. Nah, kita hitung ketika menggunakan LED ini itu turun sampai 80%. Ya. Jadi kita tidak mengganggu APBD kita lagi, tetapi 3,7 miliar ini yang membayar investasi. Kurang lebih 130 miliar investasinya. Ya, penurunan 85 sampai 80%. Penurunan kalau kita pakai LED. Tetapi ini semua jalan sudah. Ya, sudah semua jalan yang harus kita pasang. Nah, ini yang lagi kita upayakan terus bersama DPR saat ini. Ya, saat ini sudah kita tinjau pabrik lampu itu. Ya, ini penurunan. Nanti tahun keempat sudah masuk ke APBD kita. Cukup. Itu. Kemudian saya persilahkan calon wali kota nomor urut 4 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Hadianto. Masalah pulsa dan kuota gratis yang memang kami akan bekerja sama dengan pihak provider. Permasalahannya kan lebih banyak kalau dibandingkan itu lebih banyak yang mempunyai Android atau smartphone dibandingkan yang tidak. Tetapi kami kan punya tadi sudah kami katakan di awal, kami ada 3 terobosan dalam pandemi COVID untuk pembelajaran yaitu daring, online, luring atau offline atau muka, dan blended learning. Blended learning itu kan bisa dilakukan untuk bagi mereka-mereka yang tidak punya smartphone, bahwa mereka dikumpulkan dalam satu tempat, kelompok mungkin sekitar 7 dan 10 orang, gurunya yang datang ke rumah atau ke salah satu rumah dari siswa atau sebaliknya. Jadi saya rasa yang memang rumit kalau kita melihat dari satu sisi saja, tetapi banyaknya masyarakat yang antusias karena paket data secara gratis diberikan kepada para orang tua murid yang memang hampir setiap hari mereka berteriak karena paket data. Ibu-ibu itu kan berteriak karena paket data, tetapi kan kita juga memikirkan bagi mereka yang tidak punya Android dan smartphone, yaitu adalah blended learning. Agar supaya para guru yang datang ke tempat para murid di mana ditunjuk salah satu bisa 5 sampai 10 orang, tapi dengan betul-betul tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID. Terima kasih. Selanjutnya untuk calon wali kota nomor urut 1, silakan Anda mengeksplor. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Saya kira pertanyaan paslon 2 ke paslon 3 ini mengkonfirmasi memang ada kelambanan dalam penanganan bencana dan pembangunan Kota Palu itu satu. Kemudian menjawab pertanyaan kedua, memang bukan masalah pulsa ya, tetapi pulsa menjadi sesuatu yang juga harus diurus oleh pemerintah ke depannya karena ada hal-hal yang menjadi kesulitan oleh ibu rumah tangga dalam proses belajar online ini. Oleh karena itu ke depannya pemerintah ini juga selain menyediakan jaringan-jaringan internet gratis di tempat-tempat strategis, ini kesempatan bagaimana mengembangkan partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat di dalam pengelolaan pendidikan yang dalam kondisi COVID ini. Misalnya mengembangkan kerjasama antara pemerintah kota dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan di kelurahan dalam pengelolaan belajar mengajar. Yang kedua, menyediakan sarana prasarana pembiayaan yang memadai untuk guru-guru bisa menjangkau wilayah-wilayah yang tidak dijangkau oleh jaringan internet kan begitu. Fasilitasi transportasi, komunikasi dan insentif yang cukup untuk bagaimana menyediakan guru kita untuk siap juga melayani wilayah anak-anak sekolah kita yang di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan internet. Saya kira begitu. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada calon wali kota nomor urut 2 untuk memberikan sanggahan atas ketiga jawaban calon wali kota.
Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Penyusunan APBD yang dilakukan oleh paslon nomor 2 selaku wali kota adalah penyusunan untuk 2018 di 2017. Harusnya efisiensi itu sudah harus dilakukan. Apalagi gempa itu terjadi di bulan September. Tidak ada sangkutannya dengan belajar untuk bagaimana mengefisiensikan anggaran. Nah, sehingga saya anggap tetap bahwa apa yang dilakukan ini sangat lambat. Sekarang, apalagi sekarang, nanti di 2020 baru kemudian itu pun juga masih jadi tanda tanya besar. Hari ini kita mesti tahu bahwa listrik tidak bisa dinafikan keberadaannya sebagai merupakan pusat atau tenaga utama ya membuat daerah kita ini menjadi terang. Dan yang kemudian yang ketiga untuk paslon nomor 4, physical distancing, social distancing adalah hal yang harus diterapkan dan kemudian ya, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan calon wali kota nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan pada calon wali kota nomor urut 4, 1, dan 2. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Ya baik, kepada 1, 2, dan 4. Pertanyaan saya, sekarang 70.000 rumah yang harus kita perbaiki di Kota Palu ini. Itu data 70.000. Ini sekarang sisa 23.000 rumah, 23.000 lebih rumah yang harus mendapatkan stimulan. Ya, kurang ini baru 2.000 lebih, kurang lebih 5.000 lebih lagi. Rumah huntap harus kita bangun. Bagaimana saudara mengatur anggaran APBD kita ini untuk membangun rumah itu? Kalau memang tadi arahnya saya lihat itu tanggung jawab pemerintah Kota Palu. Nah, bagaimana kalau Anda menjadi wali kota, mengurus 23.000 lebih lagi, 5.000 lebih lagi huntap yang harus dibangun. Dari mana APBD yang harus diambil? Silakan. Kesempatan pertama, saya persilahkan calon wali kota nomor urut 4 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Bapak. Masalah dana rumah yang rusak yang harus diperbaiki, yang saya lihat adalah selama ini semenjak dari gempa, database kita itu tidak akurat karena mungkin satu lain hal saya tidak tahu, tetapi seharusnya dari awal itu database itu harus akurat dan tidak berasal dari sekian banyak lembaga. Gitu. Ini yang 70.000 rumah harus diperbaiki, tentu akan ada dana stimulan. Memang itu dana stimulan bantuan dari pemerintah, dari bantuan asing gitu kan. Tetapi yang harus kita, bagaimana kita ke depannya mengedepankan database itu yang harus akurat dan valid gitu. Nah, kalau database ini kita tidak akurasikan, tapi hanya berdasarkan program Excel dan yang program yang biasa, kita harus menggunakan itu sistem aplikasi sehingga terupdate terus setiap saat dan tidak akan hilang. Yang terjadi sekarang bagaimana teman-teman kita yang rumahnya rusak berat turun menjadi rusak ringan, sedang ringan, bahkan sekarang tidak ada dalam sistem. Seharusnya itu yang menjadi perhatian dari pemerintah. Nah, ke depannya ini kan dana APBD tadi memang selalu dikedepankan APBD, kita bisa juga meminta bantuan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah ada transfer daerah yang kita bisa lakukan bagaimana kita lobby-lobby kepada pemerintah pusat. Tetapi yang harus kita jadi perhatian sekarang bagaimana dengan dana stimulan itu yang ada sekarang ini. Apakah sudah optimal? Apakah di mana dana tersebut? Hal seperti itu yang harus kita kedepankan. Di mana dana stimulan itu untuk masyarakat? Kita yang harus mencari tahu bagaimana nasib 23.000 itu. Kemudian bagaimana yang di Huntara? Terima kasih. Saya persilahkan calon wali kota nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda, sabar Pak ya. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Oke, terima kasih moderator. Saya kira ini bukan soal pembiayaan ya, ini soal kelambanan kan begitu. Saya kira kita ingat bahwa
bagaimana lambannya dokumen rencana induk rehab rekon dibuat oleh pemerintah kota yang menyebabkan semua rencana penanganan bencana hari ini berlarut hingga hari ini. Kita tahu bahwa ada dana 18,19 triliun disiapkan oleh pemerintah, 50% disiapkan ditanggung oleh pemerintah pusat. Kemudian ada tersedia dari bantuan World Bank, ADB dan JICA. Saya kira bukan soal pembiayaan, ini soal bagaimana kelambanan kita merespon untuk merencanakan bagaimana segera melakukan pemulihan pasca bencana ini. Kedepannya saya kira insya Allah kita akan melakukan percepatan-percepatan dengan bagaimana melakukan lobby yang intens kepada mengurus secara lebih intens dengan pemerintah pusat. Yang kedua, kedepannya ini bagaimana menggunakan kerjasama antara pemerintah kota dengan pihak-pihak ketiga, misalnya perbankan, dengan RE misalnya, dengan saya kira ini kita bisa lakukan dalam waktu cepat. Saya bilang 4 bulan, 6 bulan selesai urusan penyintas. 6 bulan, 4 bulan saya kira akan selesai urusan huntap. Saya kira asal kita serius mau melakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya beri waktu untuk nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Terima kasih, jawabannya sangat sederhana. Jadi pertanyaan balik, memang pemerintah Kota Palu hari ini memberikan bantuan dana stimulan dari mana? Kemudian biaya pembangunan huntap dari mana? Itu. Sangat sederhana gitu. Nah, kalau misalnya pemerintah menjawab bahwa itu adalah bantuan-bantuan, apakah kita harus, ya sudah pasti, bantuan atau hibah atau apapun itu adalah merupakan bagian dari bagian daripada struktur APBD kita. Kita pun juga akan melakukan hal yang sama. Ya. Tetapi pasti diketahui oleh kita bahwa kita juga harus mampu gitu melakukan dan mengeluarkan itu dari diri kita sendiri. Oleh karenanya ke depan dalam perancangan dan pengalokasian belanja daerah kita harus menganut 3 hal. Yang pertama adalah efisiensi, efektivitas, dan kemudian rasionalisasi anggaran. Jikalau ini mampu kita laksanakan dengan baik, maka saya yakin. Kalau kita berbicara tentang efisiensi, maka kemudian tolonglah dihitung baik proyek-proyek yang berjalan sekarang ini. Ada proyek yang jalannya sekian, kemudian nilainya miliar. Efektivitas, apakah kemudian kita membangun sesuatu yang monumental itu merupakan prioritas dibandingkan keadaan masyarakat kita hari ini yang masih berada di tenda, masih berada di huntara. Kemudian yang terakhir, kita berbicara tentang rasionalisasi anggaran. Ini adalah hal yang paling penting yang harus dipunyai oleh pemerintah daerah. Merasionalisasikan anggaran. Bahwa belanja daerah kita berbeda dengan Kalimantan, berbeda dengan Jakarta. Sehingga standar tidak boleh kita. Walaupun ada standar nasional, tetapi harus kita rasionalisasikan itu sesuai dengan platform yang berada di daerah kita. Kalau kemudian kita mengikut nasional, maka yang akan terjadi apa? Yang terjadi belanja yang gak karu-karuan. Maka kemudian apa yang kita inginkan untuk memberikan terbaik masyarakat akan tersendat dan tidak berjalan dengan baik. Makasih. Kesempatan selanjutnya kepada calon wali kota nomor urut 3 untuk memberikan sanggahan atas ketiga jawaban calon wali kota. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Ya, sangat sulit menjelaskan semua ini dengan 1 menit. Tetapi intinya mengenai anggaran ini rasional, realistis, dan proporsional. Saya kira tiap tahun kita dapat anggaran ini ketika kita rasionalkan 150 miliar. Tidak kurang dari itu kita dapatkan, merasionalkan ini. Inilah jalan, jembatan, taman bisa kita bangun. Ya. Tetapi saya kira memang bukan kita yang membangun, itu dana pusat. Sekarang datanya itu yang memperlambat adalah ada warga masyarakat yang baru datang 1 tahun kembali dia keluar dari Kota Palu. Itu yang memperlambat sekarang ini. Itu 15.000. Data itu saat ini masih di asesmen. Kenapa? Karena dia lambat. Mereka baru pulang. Ya itu. Saya kira persoalan ini sangat sulit dijelaskan hanya sepotong waktu begini. Ya. Tetapi rasional ini Pak Anu, ini sangat rasional kita. Sampai pegawai marah-marah dengan saya. Hadirin, sebelum beralih pada segmen selanjutnya, kita ikuti jeda iklan berikut.